Halo semua, di sini saya Mima dan kali ini saya akan mempraktekkan cara budidaya atau menanam tanaman hias. Nah, kali ini jenis tanaman yang akan saya tanam adalah anthurium atau gelembang cinta. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Nah, pertama otomatis pastinya adalah bibit dari anthurium atau gelembang cinta itu sendiri. Nah, yang berikut adalah kenampakan yang waktu belum dikupas atau dibuka. Nah, kalau yang ini adalah kenampakan saat biji tersebut sudah dibuka. Nah, kemudian ada air, lalu ada kapas dengan tempatnya, dan kapas tersebut disusun seperti ini. Nah, langkah pertama yaitu adalah siapkan kapas yang sudah disusun di tempatnya seperti ini. Kemudian jangan lupa sisihkan kapasnya. Kemudian kita basahi kapas tersebut. Basahinya secara merata ya. Nah, kemudian pastikan kalau sudah basah secara merata, tapi jangan sampai terlalu basah. Yang penting semua kapas sudah terkena air. Nah, kalau dirasa masih kurang bisa ditambahkan. Yang penting airnya tertuang secara merata. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian biji yang sudah dibuka tadi atau dikupas kita letakkan di atas kapas tersebut. Nah, meletakkannya jangan terlalu berdekatan ya. Harus diberi jarak. Disesuaikan saja, tidak apa-apa. Nah, setelah itu sudah disusun biji-biji tersebut, kita tutup lagi menggunakan kapas, sisa kapas tadi. Pastikan semua biji tersebut tertutup ya. Nah, setelah sudah, kita tuang air lagi. Pastikan secara merata lagi ya. Nah, bisa kita cek jika belum merata. Nah, oke, ini sudah merata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup rapat-rapat. Kemudian kita simpan selama kurang lebih 1 minggu sampai tumbuh seperti kecambah. Nah, kemudian jika sudah tumbuh seperti kecambah, kecambah tersebut dapat kita pindahkan ke dalam polybag yang sudah diberi media tanam atau campuran pasir lainnya yang dibuat sendiri. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah pemindahan bibit tanaman atau kecambah yang sudah bertumbuh tadi ke dalam pot. Nah, berikut adalah contoh gelembang cinta, bibit gelembang cinta yang sudah berumur kurang lebih 3-4 minggu, yang sudah melalui tahap proses dari penanaman tunas, kemudian berkecambah dan kemudian dipindahkan ke polybag, dan sekarang yang terakhir adalah pemindahan ke dalam pot. Nah, untuk bahannya sendiri yang pertama jelas kita butuhkan pot, sekop, dan ini adalah pot yang lebih besar untuk mencampur adonan media tanam. Nah, untuk media tanamnya sendiri ada 2 alternatif. Yang pertama dapat membuat adonan atau campuran media tanam sendiri, dan yang kedua bisa menggunakan media tanam yang sudah jadi seperti ini. Nah, untuk media tanam yang pertama tadi yang bisa dibuat sendiri ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama ada pupuk kandang, terus yang kedua ada pasir malang, lalu yang ketiganya ada sekam, dan yang terakhir ada kokopit. Nah,
sebenarnya kalau punya lagi bisa ditambahkan dengan humus daun atau humus bambu. Oh iya, tidak lupa tetap harus ada air ya. Nah, kemudian untuk alternatif media tanam yang kedua ini adalah media tanam yang sudah jadi. Nah, media tanam ini bisa didapatkan atau dibeli biasanya dalam bentuk karungan dan kemudian bisa langsung dipakai, hanya tinggal menambahkan air saja. Nah, oke. Sekarang saya akan contohkan cara membuat campuran media tanam yang dibuat sendiri. Pertama, semuanya ini dalam perbandingannya 1:1. Kemudian pasir malang, jangan lupa perbandingannya 1:1 ya. Kemudian sekam, dan terakhir kokopit. Oke, setelah itu bisa kita aduk, kita campur, kita ratakan ya teman-teman. Nah, setelah dirasa sudah merata, kemudian dapat kita tambahkan air. Nah, jika airnya sudah merata, adonan ini bisa kita simpan, kita diamkan dulu selama kurang lebih 2-4 hari. Nah, untuk alternatif yang kedua yaitu adalah penanaman dengan media tanam yang sudah jadi. Nah, kali ini saya akan menanam bibit dari gelombang cinta ini dengan menggunakan media tanam yang sudah jadi. Nah, biasanya ini saya pindahkan dulu ke tempat yang lebih besar untuk memudahkan dalam mengambilnya. Nah, selanjutnya langsung kita pindahkan ke pot yang kecil ini ya. Biasanya untuk ukuran potnya sendiri sih sesuai dengan selera ya, cuman kalau saya kan ini masih kecil, jadi kita menggunakan pot yang ukuran kecil dulu juga. Oke. Nah, ini langsung kita masukkan, kemudian dapat kita tambahkan lagi, tapi jangan sampai tertutup semuanya ya. Kita ratakan saja. Tambah sedikit lagi. Nah, jika dirasa sudah, kita dapat menyiramnya menggunakan air. Tidak perlu terlalu basah, secukupnya saja.
Oke, sudah selesai. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, nanti kita dapat melakukan perawatan harian atau perawatan mingguan agar bibit tersebut dapat tumbuh dengan baik dan bagus nantinya. Oke, semuanya sudah selesai. Berikut adalah hasilnya. Terima kasih, selamat mencoba.